Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku, saat kita membaca Alkitab, kita seringkali menemukan nasihat-nasihat bijak tentang bagaimana seorang Kristen seharusnya bergaul dengan orang lain. Tuhan mengajarkan kita untuk hidup dengan bijaksana dan memberikan contoh-contoh yang luar biasa melalui kehidupan Yesus Kristus. Bijak dalam bergaul bukan hanya penting bagi kehidupan kita sehari-hari, tetapi juga mencerminkan karakter Kristus di dalam diri kita. Pertama-tama, menjadi bijak dalam bergaul berarti kita harus memperhatikan kata-kata kita. Amsal 12 ayat 18 mengatakan, ada yang terlalu banyak berkata-kata sehingga keberanian mereka merusakkan mereka, tetapi lidah orang bijaksana akan melindungi mereka. Saudaraku, ketika kita berbicara dengan orang lain, penting untuk memilih kata-kata dengan hati-hati. Kata-kata yang bijaksana dan penuh kasih dapat membangun dan menguatkan hubungan kita dengan sesama. Selanjutnya, bijak dalam bergaul berarti kita harus mendengarkan dengan saksama. Amsal 19 ayat 20 mengatakan, dengarkanlah nasihat dan terimalah pengajaran, supaya engkau menjadi bijaksana di kemudian hari. Saudaraku, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita harus memberikan perhatian penuh dan menghormati pendapat mereka. Dengan mendengarkan dengan saksama, kita dapat belajar dari pengalaman dan pengetahuan orang lain, serta membangun hubungan yang lebih baik. Selain itu, menjadi bijak dalam bergaul, berarti kita harus mempraktikkan kasih dan pengampunan. Roma 12 ayat 18 mengatakan, jika mungkin, sejauh yang tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudaraku, terkadang, kita mungkin menghadapi konflik atau perbedaan pendapat dengan orang lain. Dalam situasi seperti itu, kita harus belajar untuk mempraktikkan kasih dan pengampunan, seperti Kristus yang telah memberi teladan melalui kematiannya di kayu salib. Ketika kita menunjukkan kasih dan pengampunan, kita tidak hanya menghormati kehendak Tuhan, tetapi juga membuka jalan bagi rekonsiliasi dan pemulihan hubungan yang terputus. Ilustrasi yang dapat menggambarkan bijak dalam bergaul adalah pohon yang kuat dan subur. Akar pohon melambangkan dasar iman kita dalam Kristus, yang memberi kita kebijaksanaan. Batang pohon melambangkan keberadaan kita di dunia ini, dengan cabang dan ranting yang menggambarkan hubungan kita dengan orang lain. Dedalaman akar menentukan kekuatan dan kualitas pohon tersebut, dan demikian pula dalam hidup kita, fondasi iman dan kebijaksanaan yang dalam akan memengaruhi cara kita bergaul dengan orang lain. Ketika kita hidup dengan bijaksana, kita seperti pohon yang kokoh, mampu memberikan teduhan dan memberkati orang-orang di sekitar kita. Saudaraku, marilah kita berdoa agar Tuhan memberikan kepada kita kebijaksanaan yang diperlukan untuk bergaul dengan bijak. Semoga setiap kata yang kita ucapkan, setiap tindakan yang kita lakukan, dan setiap hubungan yang kita bina mencerminkan karakter Kristus.
Dengan hidup yang bijaksana, kita dapat memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi dunia di sekitar kita. Saudaraku, dalam mengakhiri renungan ini tentang bijak dalam bergaul, menurut perspektif Kristen, mari kita renungkan bahwa menjadi bijak dalam bergaul adalah panggilan yang Tuhan berikan kepada setiap pengikutnya. Tuhan menginginkan agar kita hidup dengan kebijaksanaan yang berasal dari hatinya, sehingga kita dapat menjadi salinan hidup Kristus di dunia ini. Bijak dalam bergaul membutuhkan kemampuan untuk mengendalikan lidah kita, mendengarkan dengan saksama, dan mempraktikkan kasih serta pengampunan. Saat kita memilih kata-kata dengan hati-hati, kita menghindari kecelakaan dan kerusakan yang dapat disebabkan oleh ujaran yang tidak bijaksana. Dengan mendengarkan dengan saksama, kita belajar dari orang lain, dan mampu membangun hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Dan melalui kasih dan pengampunan, kita merefleksikan karakter Kristus yang penuh belas kasih, dan memberi kesempatan bagi pemulihan dan rekonsiliasi. Marilah kita terus berdoa agar Roh Kudus memberikan kepada kita hikmat dan kebijaksanaan yang diperlukan untuk bergaul dengan bijak. Semoga kita menjadi pribadi yang memberkati, dan mampu mempengaruhi orang lain dengan cinta dan kebijaksanaan yang kita tunjukkan. Melalui hidup kita yang bijak dalam bergaul, kita dapat menjadi terang dan garam di dunia ini, serta memuliakan nama Tuhan kita. Saudaraku, ingatlah bahwa bijaksana dalam bergaul bukanlah pencapaian yang instan, tetapi merupakan perjalanan yang terus-menerus. Tetaplah dekat dengan Tuhan melalui doa, membaca firman-Nya, dan mengikuti teladan Kristus. Dalam segala hal, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kebijaksanaan yang diperlukan, dan mengarahkan langkah-langkah kita, saat kita berkomitmen untuk hidup dalam kebenaran-Nya. Kiranya, Tuhan memberkati kita semua saat kita berusaha untuk hidup dengan bijaksana dalam bergaul, dan menjadi saksinya yang setia di dunia ini. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan,
dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.